Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, saya revisi tutorial pengisian e-raport untuk mata pelajaran PKL kelas 12 yang sebelumnya tidak ada input CP bagi masing-masing perusahaan, tetapi menurut info terbaru dan update terbaru bahwa tabel relasi antara akun guru dan akun PKL itu seluruhnya ada keterkaitan. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi nilai di perusahaan A dan guru lain mengisi nilai juga di perusahaan B, maka itu akan saling tertimpa. Makanya Bapak Ibu disarankan harus mengupload CP sesuai dengan perusahaan masing-masing gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini saya contohkan di server raport SMK Bakti Bersada, sama saja ya di server manapun, tampilannya sama, hanya berbeda nama servernya aja. Oke, masukkan email, password, dan tahun pelajaran yang aktif, yaitu 2024-2025 ganjil. Klik login Bapak Ibu. Kita langsung ke referensi, ke capaian pembelajaran. Nah, gini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kebetulan di sini saya itu perusahaannya itu kreasi komputer. Saya akan tambahkan CP di sini, kelas 12, kemudian gaji 1 sesuai rombalnya, kemudian elemennya itu, nah ini elemennya itu CP kreasi komputer, pembimbingnya siapa? Ricky Chandra, Richard. Nah, oke, gitu. Jadi biar jelas nanti tidak saling terhapus ya. Oke. Kemudian kita inputkan CK-nya. Nah, dunia kerjanya kita inputkan di mana? Di terakhir aja ya, di naskah terakhir, yaitu pada kreasi komputer. Kenapa ini diinputkan di sini? Supaya Bapak Ibu ketika input CP atau TP tidak tertukar lagi dengan perusahaan lain atau guru lain, sehingga tidak tertimpa gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita simpan. Berhasil. Nah, sudah ada ya. Oke, kemudian ke TP. TP itu sini ya Bapak Ibu ya. Tambah kita kelas 12, kemudian kita 12 mata pelajarannya PKL, kemudian kita cari kreasi komputer. Nah, ini ya. Oke, kita unduh template. Oke, kita download. Ini enable editing. Nah, Bapak Ibu di garis bawahi ya, TP ini tidak bisa disatukan dalam satu kolom, satu kalimat ya. Karena masing-masing TP itu ada nilai tersendiri dari industri. Jadi kita harus rangkum dulu ke sini ya. Contohkan misalkan ini kita M-nya kecil semua ya. Saya tidak rancu. Nah, gini. Terus itu sedang sini bisnis kreasi komputer. Oke, gitu ya. Jadi biar ada tandanya. Ada kreasi komputer. Kreasi komputer. Kreasi komputer. Gitu ya. Terakhir menerapkan kompetensi teknis atau pada kreasi. Ditambahkan perusahaan silahkan bebas itu ya. Oke, kita simpan, kemudian kita browse, kita upload ya Bapak Ibu. Tadi mana TP saya? Oke ya. Open, kemudian kita lihat. Nah, ini ya, ada semua Bapak Ibu ya. Di sini ada CP-nya. Nah, Bapak Ibu jangan salah. Jangan kaget ketika di akun Bapak Ibu ada CP saya juga. Nanti itu jangan dihapus Bapak Ibu, dibiarkan aja. Nanti fokus ke TP ya, milik Bapak Ibu ya. Jadi guru TP yang guru lain atau perusahaan lain input oleh masing-masing pembimbing itu bakal ada di seluruh akun guru dan khususnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi fokus saja ke TP milik Bapak Ibu. Oke, setelah itu ya, kemudian bobot dihiraukan saja, kemudian kita langsung ke nilai praktek kerja lapangan. Kenapa bobot tidak berpengaruh Bapak Ibu? Karena korelasinya tidak ada antara tabel bobot dengan tabel praktek kerja lapangan.
Karena praktik kerja lapangan itu relasinya tersendiri ya, atau punya table khusus di dalam sistem. Kemudian ke perencanaan, Bapak Ibu, ini kita hapus dulu ya. Oke, nah kita tambah data, kelasnya 12, mobilnya TKJ1, nah misalkan kreasi komputer, nah oke. Nah kreasi kom, nah ini, waktu itu 13 Juli sampai 31 Oktober, 11 November. Nah gini ya, misalkan April. Nih, sini ada kreasi komputer, kemudian kreasi komputer sama kreasi komputer. Simpan. Nah, gitu. Kemudian ke penilaian, kita pilih kelas 12, kemudian kita TJ1, kreasi komputer. Nah, kita input aja 98, misalkan 98, 98. Oh, sorry, 98. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, karena di sini anak tersebut lulus sesuai dengan KKM sekolah atau KKTP, makanya kita harus input deskripsinya. Di dalam deskripsi ini, Bapak Ibu jangan bingung. Bapak Ibu mau menyesuaikan dengan TP ini, tinggal ditambahkan sangat baik saja, atau mau dirubah ke kalimat lain silahkan sesuai dengan pekerjaan. Contoh yang di sini nih. Nah, di sini itu kalau bisa dideskripsikan sesuai dengan pekerjaan anak-anak tersebut, ya. Ataupun di sini juga tidak diinputkan seperti itu juga tidak apa-apa, tapi di sini dikasih catatan, ya. Peserta didik sudah terlihat memahami alur bisnis kreasi komputer dengan sangat baik. Jadi disesuaikan ya Bapak Ibu, ini hanya contoh saja. Peserta didik sudah terlihat atau menunjukkan gitu ya. Sudah menunjukkan penguasaan yang baik. Nah, menerapkan pada ini gitu ya, boleh. Peserta didik sudah menunjukkan penguasaan yang baik dalam memahaminya gini. Tinggal paste di sini. Oke. Peserta didik sudah menunjukkan penguasaan yang baik dalam di sini Bapak Ibu. Nah, peserta didik sudah menunjukkan penguasaan yang baik dalam ini. Oke. Nah, kalau saya tuh pengennya khusus ini ya, Bapak Ibu. Peserta didik sudah menunjukkan penguasaan kompetensi teknis meliputi, nah gitu ya Bapak Ibu ya. Install ulang Windows, service PC atau laptop, upgrade. Kemudian karena di toko itu ada marketing, misalkan marketing, layanan 5, dan packaging barang dengan sangat baik. Nah, gitu ya. Nah, di dalam catatan PKL, Bapak Ibu input peserta didik ataupun misalkan mau disebutkan namanya silakan, atau lebih gampangnya peserta didik silakan. Peserta didik sudah melaksanakan PKL di kreasi komputer dengan sangat baik dan kompeten. Semoga jadi bekal nanti ketika menjadi karyawan seutuhnya di perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini mah catatan, silakan ya. Oke, simpan. Kemudian berhasil oke, ketidakhadiran silakan Bapak Ibu, daftar nilai. Kita lihat di sini. Nah, begini Bapak Ibu lihat. Nah, ini. Nah, seluruh raport yang Bapak Ibu sudah input nanti di-download kemudian diberikan ke wali kelas gitu ya. Nah, mengenai tanda tangan ini, Bapak Ibu, raport ditandatangan dulu oleh Bapak Ibu sebagai pembimbing. Kemudian ini nanti diinstruksikan ketika bagi raport,
titip ke wali kelas masing-masing bahwa ini harus distempel dan ditandatangani basah oleh perusahaan. Nanti di cross check-nya ketika anak-anak Bapak Ibu sudah mengumpulkan lagi rapotnya ke Bapak Ibu. Sudah ada tanda tangan basah belum dari perusahaan atau dimonitor melalui grup bimbingan masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada yang terhapus, tidak ada yang salah paham. Sekali lagi, yang menjadi titik poin di dalam pengisian ini adalah ketika ada TP guru lain atau perusahaan lain yang muncul di dalam akun Bapak Ibu, khususnya PKL, jangan ada yang dihapus ataupun jangan ada yang diedit. Artinya fokus ke TP milik Bapak Ibu masing-masing. Kalau di sini belum ada TP Bapak Ibu, maka harus diinput melalui tombol tambah. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf karena saya pun menerima informasi dari forum dan tim pengembang, jadi harus membuat tutorial terupdate mengenai pengisian iRapot sebagai mata pelajaran pada iRapot 7 versi 06. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.